Hello everyone, welcome back to my class. I hope you guys are doing well. Dan kalau kita rekap, kita sudah belajar banyak nih mengenai part of speech. Mulai dari the definition or the meaning itself, and then we move to noun, pronoun, verb, adverb, adjective, and for this part, we are going to discuss about preposition. So, let's just start it. Okay, as always, we always start with the definition. So, what is preposition? Well, a preposition is means as a word that connects a noun or a noun phrase or a pronoun to another word. Jadi, preposition itu kata yang digunakan untuk menghubungkan kata benda atau kata ganti dalam sebuah kalimat dengan kalimat yang lain. And they are usually used to show the direction of something, untuk menunjukkan arah sesuatu. And dan juga bisa digunakan untuk to refer of the time of something happen. Jadi bisa menunjukkan untuk apa ya? Menunjukkan kapan sesuatu itu terjadi dan menunjukkan posisi atau lokasi sebuah objek dalam satu sentence. Okay, at first we have preposition of place. So preposition of place describes where something is or when something happened. The object of preposition of place can refer to a specific location or define an area relative to another thing, such as under the table. So, preposition of place itu menjelaskan atau menunjukkan di mana sesuatu atau di mana sesuatu itu terjadi. Jadi, contohnya itu seperti kayak ini ada under the table, jadi di bawah meja. Under itu merupakan bagian dari preposition of place because it defines a specific area about where something is or where something's happened. Dan beberapa contoh preposition of place lainnya ada at, ada in, dan juga on. Kalau at itu ketika di mana lokasinya itu point on a map or an event. Jadi kayak entah itu negara dan juga event atau acara, seperti kalau kita bilang I am at the birthday party, at the birthday party. Birthday party kan sebuah event, jadi kita pakainya at. Terus ada in. We use in when the location is inside a larger or enclosed space or part of an audio or visual text. Misalnya, kita bilang kalau my book is in my bag. Karena buku kita itu berada di dalam tas kita. Jadi kita pakainya in karena merujuk ke dalam sebuah tempat. Kemudian ada on. We use on when the location is on top the surface. Contohnya ada misalnya my pen is on the table. Jadi pulpen kita ada di atas meja. Kita pakai on karena merujuk ke tempat yang ada di atas objek lainnya gitu. The next one we have preposition of time. So preposition of time shows when something happen or will happen, and sometimes its duration. They always describe verbs such as when the verb's action occurs. Preposition of time also use at, in, and on depending on the context. Jadi, preposition of time itu menunjukkan kapan sesuatu terjadi dan juga kadang durasinya ya. Nah, preposition of time itu juga menggunakan kata in, kata at, dan juga on. Kalau at itu digunakan untuk something more precise. Jadi sesuatu yang lebih spesifik. Kalau in biasa digunakan untuk months, years, centuries, or long periods. Jadi kalau in itu untuk tahun, bulan, abad, atau periode yang lama. Dan kalau on
itu digunakan untuk days atau hari dan juga untuk tanggal. Contohnya, I have a meeting at 9 a.m. Karena ini menunjukkan waktu yang spesifik, which is 9 a.m. we use at. And then in England, it often snows in December. Karena ini menunjukkan bulan Desember kita pakainya in. Kemudian ada do you work on Monday? Karena ini menunjukkan hari ya, kita pakainya on di kalimat ini. Nah, karena materi preposition ini bisa dibilang sedikit, now we will move to exercise. Exercise-nya akan dibahas di video ini juga, so please pay attention. So we have 10 questions about prepositions of time-nya ini, and I want you to answer it, and then we are going to discuss about the answer. I will give you 1 minute to to decide the answer. Okay. A few moments later, 2,000 years later, one eternity later. So I assume it's already 1 minute, and then let's discuss about the answer. Okay, the first one is soalnya itu kan the parent teacher meeting is titik-titik 10 a.m. Jawabannya adalah at ya. Kenapa at? Karena digunakan untuk waktu yang spesifik, menunjukkan jam tertentu. Yang kedua, I do not have any classes titik-titik Sunday. Kita pakai on karena menunjukkan hari. Lalu yang ketiga, this year is started to snow titik-titik in November. We use in karena menunjukkan bulan atau month. Nomor 4, the Yasmin's birthday is titik-titik 31 December. Kalau itu kan spesifik ya, kita pakainya apa? Pakainya on karena menunjukkan hari. Walaupun ada bulannya bulan Desember, tapi itu menunjukkan hari ataupun menunjukkan tanggal ya, bukan hari. Salah. Maksudnya dia tuh menunjukkan tanggal, specific dates. And then number 5, the stars twinkle brightly at night. Nomor 5 itu pakai at karena menunjukkan waktu spesifik yaitu malam hari. And then number 6, I'll meet you on Thursday. Kenapa pakai on? Karena seperti soal nomor 2 itu menunjukkan hari. Dan juga nomor 7, the principal is the present titik-titik the moment. Pakai at karena menunjukkan waktu ya yang spesifik. Nomor 8, my mother will come back titik-titik in minutes. Kenapa kita pakai in? Karena untuk menjelaskan durasi waktunya. Nomor 9, Dimple will visit her grandmother titik-titik March. Kita pakai in untuk menjelaskan bulan seperti soal nomor 3. And the last number, blah blah blah, 1857, the Sepoy Mutiny took place. Pakai in karena itu merujuk ke tahun, which is 1857. And now we move to another exercise about preposition of place, and just like the previous one, I will give you 1 minute to think about the answer. Okay? And let's just start the 1 minute now. A few moments later, 2,000 years later, one eternity later. Okay, so let's discuss about the answer for question number 1.
The wine is bla 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 the bottle. Jawabannya adalah in karena merujuk ke sesuatu yang berada di dalam sebuah benda. Jadi wine-nya ini berada di dalam botol tersebut. Makanya dipakai kata in. And then we have pass me the dictionary. It's blah 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 on the bookshelf. Jadi kita pakai bookshelf karena merujuk ke sebuah benda yang berada di atas sebuah permukaan benda lainnya. Number three, Jennifer is blah 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 work. Kita pakai at untuk merujuk ke lokasi tem- umum tempat di mana Jennifer itu bekerja. And then number four, Berlin is titik-titik Germany. Germany itu kota, negara ya yang ada di dalam sebuah map. Jadi kita pakainya in. Kalau untuk selanjutnya, you have something blah 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 your face. Kita pakai on karena merujuk ke sesuatu yang menempel di sebuah permukaan. Jadi pakainya on karena something ini menempel ke permukaan wajah. Jadinya pakai we use on. Number six, turn left blah 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 the traffic lights. Gunakan at untuk lokasi spesifik. Jadi kayak persimpangan kayak traffic lights ini kan spesifik ya. Jadi kita pakainya at. Next number, she was listening to classical music blah 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 the radio. Gunakan on, kita pakai on untuk merujuk ke media-media seperti radio, TV, dan internet karena itu em, cocoknya pasnya itu pakai on ya karena merujuk ke media. Kemudian the next number we have he has a house blah 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 the river. Nah, kita pakainya apa? Pakainya on karena berada di atas ataupun berada berdekatan dengan sesuatu yaitu sungai. Kan kalau kita pakaiin, misalnya kita pakaiin he has a house in the river, itu merujuk kalau house-nya dia ini berada di dalam sungai dong. Nah, untuk nomor 9, the answer blah blah is blah 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 the bottom of the page. At the bottom karena merujuk ke posisi spesifik suatu tempat. And then the last number we have Julie will be blah 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 the plane now. Kita pakai on untuk transportasi umum yang besar seperti pesawat, kereta, ataupun kapal karena on ya di dalam. Jadi kita pakainya on the plane. Begitu. So after we learn about preposition, the meaning, the types, and doing some exercise, I hope it helps you to understand more about part of speech, especially about preposition. And kalau ada salah mohon dikoreksi. And for the next material will be our last material, and it's about conjunction and interjection. Thank you so much for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.